Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Millennial 7Z. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistik dan rantai pasok yang ada di PT Otomotif. Yang mana ini sebagai tugas dari mata kuliah logistik dan rantai pasok. PT Otomotif mempraktekkan konsep just in time, yaitu suatu pendekatan manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi stok dan menghindari pemborosan. Bentuk logistik yang diterapkan di PT Otomotif itu ada 3, yaitu inbound logistik, internal logistik, dan outbound logistik. Yang mana logistik masuk atau inbound logistik ini adalah berfokus pada penerimaan bahan baku dan komponen dari supplier. Biasanya di sini mereka menggunakan sistem Kanban untuk digunakan untuk memastikan bahan hanya dapat datang saat dibutuhkan, bukan terlalu cepat atau lambat. Yang kedua ada internal, yaitu faktor internalnya apa? Di internal logistik itu distribusi komponen dari gudang ke lini produksi dilakukan secara efisien dan real time. Di sini dia menggunakan automated guide vehicle dan sistem barcode untuk melacak komponen. Biasanya di perusahaan ini dia menggunakan barcode di setiap line untuk mengetahui part ini sudah sampai mana, dan ketika sudah terlacak, untuk pihak logistiknya akan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke line produksi berikutnya. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu produk jadi dikirim ke dealer atau konsumen. Distribusi dilakukan melalui jaringan transportasi yang terintegrasi menggunakan sistem tracking. Selain itu, PT Otomotif menjaga delivery time agar kendaraan sampai ke dealer dengan kondisi terbaik dan tepat waktu. Nah, di sini ada bentuk supply chain management atau SCM di PT Otomotif. Nah, di PT Otomotif itu sendiri SCM itu gabungan antara teknologi, filosofi, dan kemitraan jangka panjang. Sistemnya tidak hanya mengatur aliran barang, tapi juga informasi dan kepercayaan antar pihak. Line supply-nya fokus pada penghapusan pemborosan atau mudah di semua tahapan dan selalu memperbaiki aliran kerja dengan kaizen, perbaikan berkelanjutan, atau biasanya kita membuat ide dari para karyawan, dikumpulkan menjadi satu dan diolah kembali, diteliti kembali mana kaizen yang lebih baik. Selain itu, PT Otomotif tidak hanya membeli dari pemasok, tapi membina dan melatih mereka agar memenuhi standar kualitas. Menggunakan vendor manajemen inventory, pemasok memantau stok dan melakukan pengiriman otomatis sesuai kebutuhan. Di sini PT Otomotif menggunakan supply chain management berbasis digital. Setiap tahap dari pemasok produksi hingga dealer terhubung secara real time. Yang kedua, konsep dasar warehouse management di PT Otomotif. Warehouse management system di Otomotif didesain mengikuti prinsip yang menggunakan just in time. Barang datang dan keluar tepat pada waktunya. Didukung automation with a human touch. Otomatisasi dengan tetap diawasi manusia. Yang ketiga, kaizen, perbaikan berkelanjutan dalam setiap aktivitas gudang. Dengan filosofis ini, sistem pergudangan otomotif bukan hanya menyimpan barang, tapi mengalirkan nilai tambah. Di sini ada jenis warehouse di PT Otomotif. Yang pertama adalah inbound warehouse, menampung komponen dan bahan baku dari supplier. Kemudian barang diperiksa kualitasnya sesuai standar QC. PT Otomotif menggunakan sistem Kanban dan barcode agar stok selalu sesuai kebutuhan lini produksi. Biasanya produk yang datang itu diperiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke perakitan, baik itu painting, welding maupun de-assembling. Karena apa? Sesuai atau tidak dengan standar yang ditetapkan oleh PT itu sendiri. Nah, itu termasuk untuk meminimalisir terjadinya barang NG. Yang kedua ada production support warehouse, berada dekat area produksi, bahkan kadang satu gedung. Barang yang masuk langsung disiapkan untuk assembly line, jadi tidak menumpuk lama. Sistem full system diterapkan.
Produksi menarik bahan dari gudang sesuai permintaan, bukan gudang yang mendorong. Finish good warehouse, menyimpan kendaraan yang sudah selesai produksi. Posisi yang strategis dekat jalur distribusi, pelabuhan, jalur truk atau kereta. Sistem first in first out atau FIFO dijaga ketat agar rotasi kendaraan efisien dan tidak ada unit mengendap. Nah, biasanya barang-barang yang sudah jadi bisa dikatakan di otomotif ini mereka memproduksi sebuah mobil. Jadi bagaimana ketika mobil itu sudah jadi, mereka akan menaruhnya di tempat yang tidak jauh dari pelabuhan karena untuk mengatasi agar tidak terjadi sesuatu ketika akan melakukan pengiriman. Jadi ketika mau melakukan pengiriman mereka sudah dekat dari pelabuhan. Selanjutnya ada sistem dan teknologi yang digunakan. PT Otomotif memanfaatkan warehouse management system digital yang terintegrasi dengan Enterprise Resource Planning (ERP) dan sistem produksi utama. Beberapa fitur kuncinya yaitu barcode, automatic queue vehicle, digital Kanban system, real-time inventory monitoring. Teknologi ini memastikan zero delay, zero defect, dan zero excess stock. Yang ketiga ada sistem inventory management di PT Otomotif. PT Otomotif menggunakan kombinasi sistem manual, visual, dan digital yang saling menguatkan. Nah, apa sih yang membuat PT Otomotif itu mengapa disebut manajemennya kuat? Nah, di sini mereka menggunakan sistem Kanban. Nah, kartu Kanban berfungsi sebagai sinyal pemesanan. Jika satu kontainer part sudah digunakan di lini produksi, kartu Kanban dikembalikan ke gudang, artinya kirim lagi satu kontainer baru. Ini menciptakan full sistem produksi menarik bahan sesuai kebutuhan, bukan gudang yang mendorong stok. Jadi bukan gudang yang terus mensuplainya, tapi dari pihak produksi lah, mereka yang ini sudah habis, jadi kita harus meminta stok lagi dari bagian logistik. Yang kedua ada e-Kanban elektronik. Nah, saat ini di PT Otomotif sendiri sudah menggunakan sistem e-Kanban terintegrasi dengan sistem digital seperti ERP, SAP, dan WMS. Begitu stok turun di bawah batas minimum, sistem langsung mengirim sinyal otomatis ke supplier untuk replenishment atau pengisian ulang. Yang ketiga ada safety stock. Nah, di safety stock ini perusahaan tetap menyiapkan stok minimal pengaman untuk komponen vital dan lead time-nya lama atau berasal dari luar negeri. Biasanya ditentukan berdasarkan analisis permintaan dan risiko pasokan. Nah, biasanya ada beberapa stok-stok yang harus memang kita pesan untuk pengamanan. Karena biasanya ada yang dipesan dari luar negeri dan kita nggak tahu ya namanya di jalan atau tentang perputaran globalisasi kita nggak tahu, makanya ada stok pengaman agar perusahaan tetap bisa lancar produksinya. Yang keempat ada cycle counting. Audit stok dilakukan setiap hari secara acak, spot checking, bukan hanya akhir bulan. Hal ini menjaga akurasi stok mencapai 99 sampai 100%. Nah, di PT Otomotif ini sendiri biasanya diadakan audit setiap, bahkan terkadang 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali ataupun sehari sekali, tergantung dengan kebutuhan. Biasanya mereka mengambil unit random dan mereka benar-benar diperiksa apakah ada NG di produk tersebut. Ketika ada NG langsung kita lakukan feedback ke line produksi atau departemen yang bersangkutan. Pengendalian stok atau stock control. Pengendalian stok bukan sekadar menghitung jumlah barang, tapi mengelola keseimbangan dinamis antara permintaan, produksi, dan ketersediaan material. Penetapan safety stock. Ini sebagai pengaman minimal untuk komponen kritis. Dihitung berdasarkan lead time, fluktuasi permintaan, dan keandalan supplier. Jadi meski prinsipnya stok kecil, otomotif tetap bantalan aman dari risiko terlambatan. Nah, cycle counting dan audit rutin. Nah, di sini setiap hari. Nah, bahkan menunggu akhir bulan. Ini mencegah selisih data dan menguasai akurasi stok 99%.
First in, first out. Barang pertama yang datang adalah barang pertama yang digunakan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas material, terutama komponen sensitif waktu seperti pelumas, sil, atau bahan kimia. Nah, mengapa sih kita menggunakan first in, first out? Karena biasanya agar barang yang datang bisa langsung kita proses. Jadi hari itu kita membuat produk baru, ya partnya pun baru-baru semua, nggak ada yang part-part lama. Nah, visual management menggunakan papan informasi, warna tabel, dan kode visual untuk menandai kondisi stok. Ini biasanya ada sama seperti hampir mirip seperti Kanban. Cuma kalau Kanban itu lebih rinci, tapi kalau ini tuh lebih kayak di box stoknya. Biasanya box stok ketika warna hijau itu normal, kuning itu menipis, dan merah itu harus segera dipesan. Jadi yang merah itu biasanya kita kembalikan dan datang lagi barang yang baru. Nah, semua pekerja bisa langsung tahu kondisi stok hanya dengan melihat tanda visual cepat dan praktis. Di sini ada contoh data logistik. Nah, nama komponen contoh kita memasang baut rangka. Lokasi gudangnya ada di rack A1. Stok minimumnya itu ada 500 pieces dan stok maksimum ada 1500 pieces. Nah, stok aktualnya 520 pieces. Lead time-nya 2 hari. Nah, status hijau itu berarti normal. Nah, berarti kita tidak perlu pesan. Yang kedua ada karet pintu. Nah, karet pintu itu stok minimumnya 300 pieces dan maksimumnya 900 pieces. Nah, stok aktualnya untuk faktanya di line produksi itu biasanya 280 pieces. Nah, lead time-nya itu 3 hari. Nah, di sini menandakan bahwa statusnya itu merah atau low. Nah, berarti kita harus segera order ke supplier meminta untuk diisi ulang atau meminta barang stok lagi. Nah, oli engine grade A. Nah, biasanya di aktualnya itu kita butuh 150 liter. Nah, ini lead time-nya itu untuk 5 hari. Nah, di sini statusnya itu kuning atau menipis. Nah, berarti kita harus menyiapkan PO. Ketika kita menyiapkan PO, berarti kita sudah ada datanya, kita kira-kira butuh berapa dan kita baru mengajukan. Nah, bumper belakang. Biasanya bumper belakang ini kita ada suppliernya dari PT Sugiti. Nah, itu karena dia PT dekat dan statusnya itu hijau karena dekat dan selalu disuplai terus menerus, jadi jarang ada keterlambatan. Untuk sensor ABS, nah sensor ABS ini kita biasanya butuh 90 pieces aktualnya dan stok maksimumnya ada di 250 pieces. Nah, ini lead time-nya 7 hari dan statusnya juga hijau, motor stok harian. Nah, modul ECU biasanya disimpan di rak F2, minimumnya 60 pieces, maksimum 180 pieces, dan aktualnya 65 pieces. Lead time-nya itu 10 hari. Nah, di sini menandakan kuning berarti sama, kita harus sama atau PO atau order replenishment. Yang keempat ada storage and layout warehouse di PT Otomotif. Sistem pergudangan di PT Otomotif dirancang dengan filosofi lean warehouse. Tujuannya bukan hanya banyak stok tapi aliran lancar. Ada 2 prinsip utama yang menjadi fondasinya. Just in time, barang disimpan sedikit mungkin hanya untuk kebutuhan jangka sangat pendek. 5S dan Kaizen, setiap area gudang ditata, diberi tanda dan diperbaiki secara terus-menerus untuk mencapai efisiensi maksimal. Artinya apa? Layout gudang otomotif dirancang bukan untuk menampung sebanyak mungkin barang, tapi untuk mengalirkan barang secepat mungkin ke lini produksi. Sistem storage penyimpanan di warehouse PT Otomotif. PT Otomotif menggunakan kombinasi static storage dan dynamic storage, tergantung jenis material dan frekuensi pergerakannya. Racking system atau rak penyimpanan menggunakan selective rack, flow rack, dan double deep rack untuk komponen dengan ukuran sedang hingga besar. Tiap rak diberi barcode dan kode lokasi. Pengambilan barang diatur berdasarkan prinsip FIFO untuk mencegah penumpukan lama. Yang kedua ada floor storage. Untuk komponen besar seperti bumper, pintu, dan rangka mobil disimpan langsung di area lantai dengan pallet system.
Posisi diatur menggunakan floor marking berwarna membantu visual manajemen dan keselamatan kerja. Small parts storage menggunakan modular bin system atau flow rack kecil yang ditempatkan dekat area assembly line. Sistem Kanban box diterapkan agar pekerja dapat menarik bahan dengan cepat tanpa mengganggu aliran kerja. Yang terakhir ada automated storage and retrieval system. Pada beberapa PT otomotif, terutama di Karawang, sudah menggunakan sistem otomatis dengan robot crane yang mengambil dan menempatkan material di rak tinggi. Nah, biasanya robot ini ada beberapa yang emang harus benar-benar menggunakan robot kalau untuk mengurangi kecelakaan kerja juga. Sistem ini dikendalikan oleh komputer dan terhubung ke warehouse management system. Biasanya yang mengalihkannya itu dari pihak engineering, dari pihak maintenance yang bertanggung jawab. Ya, dan biasanya ada pengaturannya berada di panel kontrol. Nah, sistem storage penyimpanan di warehouse di PT otomotif. PT otomotif menggunakan kombinasi static storage dan dynamic storage tergantung jenis material dan frekuensi pergerakannya. Racking. Nah, rak penyimpanan menggunakan selective rack, flow rack, dan double deep rack untuk komponen dengan ukuran sedang hingga besar. Tiap rack diberi barcode dan kode lokasi. Nah, lanjutnya untuk floor storage, komponen seperti bumper, pintu display area dengan pallet system. Nah, layout warehouse di PT otomotif. Layout gudang otomotif dirancang seperti aliran sungai dari hulu ke hilir agar material tidak berputar-putar seperti arus air yang tersumbat. Prinsip tata letak gedung otomotif. PT otomotif menata layoutnya mengikuti prinsip aliran satu arah, one way flow. Barang masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Tidak ada putar balik agar tidak terjadi tabrakan material atau forklift. Nah, dekat dengan produksi line side storage. Barang disimpan sependek mungkin jaraknya dari lini produksi, biasanya di line side warehouse. Zonasi berdasarkan frekuensi gerak. Fast moving parts disimpan dekat area pengambilan. Moving parts ditempatkan di bagian belakang atau atas rack. Visual management. Setiap zona punya warna lantai, papan petunjuk, dan label besar. Misalkan biru komponen masuk, kuning inspeksi, hijau siap kirim ke produksi. Ergonomis dan aman. Jalur forklift dan pejalan kaki terpisah dengan tanda warna berbeda dengan keselamatan kerja. Selanjutnya teknologi pendukung layout dan storage. Gudang di PT otomotif ini terintegrasi dengan sistem digital seperti warehouse management system, melacak lokasi dan status setiap part. Kanban sistem permintaan bahan secara otomatis dari lini produksi. Barcode tracking menghindari kesalahan manual. Nah, terus ada automated guide vehicle, pengantar bahan dari storage ke produksi tanpa operator manusia. Memastikan material mengalir tanpa gesekan. Tujuan dan manfaat desain ini yaitu PT otomotif mendesain storage dan layout gudang dengan tujuan mengurangi waktu pencarian material, menekan biaya penyimpanan dan tenaga kerja, memastikan zero defect dan zero delay, mendukung just in time dan efisiensi energi. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi yang saya sampaikan, dimana sebagai pelengkap tugas dari Ibu Anissa untuk MK logistik dan rantai pasok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.